Menjadi baik saja tidak cukup. Tim nasional Indonesia harus menjelma menjadi kekuatan yang lebih hebat. Kekalahan tim nasional Indonesia atas lawannya Australia U16 di ajang semifinal Piala AFF U16 menjadi bukti nyata. Contoh konkret, inilah potret miniatur prototipe wajah dari tim nasional Indonesia. Mampu mengalahkan Filipina, iya. Mampu menghajar Singapura, iya. Mampu menggunduli Laos, iya. Akan tetapi saat tim nasional Indonesia berhadapan dengan Australia yang notabene menjadi salah satu kekuatan di level Asia, kita harus berani katakan tim nasional Indonesia belum bisa berbuat banyak. Pertandingan berjalan 90 menit. Menit ke-28 Raihan mendapatkan kartu merah. Babak pertama berakhir dengan dua-dua tim nasional Indonesia masih bisa mengimbangi permainan perlawanan dari Australia. Memasuki babak kedua, inilah pertaruhan sebenarnya. Kualitas Coach Nova dipertaruhkan dalam hal ini. Bermain hanya dengan 10 pemain, seorang pelatih harus memikirkan caranya bagaimana keluar dari tekanan dan mampu memenangkan pertandingan. Tapi faktanya apa yang terjadi? Di babak kedua 3 gol tercipta ke gawang Nur Ihsan. Kebobolan 3 gol dan hanya memasukkan 1 gol. Skor akhir pertandingan ini 5-3. Jadi bagi Coach Nova harus berpuas diri dengan hasil ini, belajar lebih banyak, dan tentunya Coach Nova harus butuh jam terbang yang lebih banyak untuk menjawab tanggung jawab, mendampingi, menemani anak-anak muda lebih berprestasi ke depannya. Menarik apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir di locker room setelah pertandingan tersebut. Jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Masih ada 1 pertandingan 3 bulan ke depan saat kualifikasi Piala Asia U17. Kita satu grup dengan Australia. Balas di pertandingan itu dan pastikan tim nasional Indonesia mampu lolos Piala Asia U17. Sebuah kalimat yang mampu membakar emosional yang positif dari para pemain dan tentunya semua ofisial tim nasional Indonesia U16 dan U17 nantinya. Akan tetapi saya harus bilang begini Pak Erick Thohir, membakar semangat saja tidak cukup, memotivasi saja tidak cukup. Tim nasional Indonesia masih butuh tambahan pemain yang kualitasnya lebih baik dan lebih baik. Ya, jawabannya 1. Para pemain diaspora yang punya kemampuan lebih harus dipulangkan. Harus dipulangkan. Segera naturalisasi dan tentu saja nanti akan bisa menambah kekuatan dari tim nasional Indonesia U17 mengarungi Piala Asia U17 yang nantinya akan menjadi prioritas utama, bidikan utama bagi Coach Nova. Ini yang dinamakan sinergi berkelanjutan. Jadi PSSI melihat kualitas tim nasional Indonesia U16 hari ini harus juga ikut serta berpikir bagaimana meningkatkan kualitas tim ini. Dan kalau kita berbicara dengan kekuatan tim, maka persoalannya hanya 2. Faktor pelatih dan faktor pemain. Kalau PSSI masih percaya pada Coach Nova, tentunya ini sudah close, tidak bisa diotak-atik. Yang bisa diotak-atik adalah menambah pemain-pemain yang lebih berkualitas untuk tim nasional Indonesia U16. Dan secara keseluruhan dari program PSSI ini menarik. Hasil dari tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF ini menjadi bahan evaluasi untuk tim nasional Indonesia senior yang akan menatap mengarungi kualifikasi Piala Dunia Round 3 2026. Satu grup dengan nama-nama besar di Asia, Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, Bahrain.
Ini grup yang tidak mudah. PSSI harus segera ambil langkah. Segera ambil langkah. Sekali lagi, kekuatan tim ini dipengaruhi dua faktor utama. Baru nanti kita bicara faktor-faktor pendukungnya. Faktor pelatih dan faktor pemain. Kita senang dengan kabar dari Pak Erick Thohir yang mengatakan dengan sangat lugas, sangat tegas, dan ini valid bahwa Coach Sintayong masih bersama dengan tim nasional Indonesia hingga 2027. Dan itu juga dibenarkan oleh Sintayong di akun Instagramnya bahwa saya masih bersama dengan tim nasional Indonesia hingga akhir 2027. Jadi mohon dukungannya dari masyarakat Indonesia yang banyak. Oke, Coach Sintayong, kita akan dukung sepenuhnya Sintayong sampai 2027. Ini kabar gembira semuanya bagi kita, fans tim nasional Indonesia garis keras yang menanti kepastian ini, karena sebelumnya sempat ada rumor isu bahwa Sintayong diminati negara kelahirannya Korea Selatan, akan tetapi dengan berbagai macam pertimbangan ya, tim nasional Coach Sintayong memilih tim nasional Indonesia. Ada banyak beragam gimmick-gimmick ya, meme yang lucu-lucu di Instagram. Salah satunya adalah Sintayong memilih tim nasional Indonesia karena dia memilih tempat yang menghargai dia. Karena sempat dulu ada cerita Sintayong pernah dilempari bantal dan telur saat memang ketidakberhasilannya membawa Korea Selatan dan tidak bisa berbuat banyak di ajang Piala Dunia. Ya, itu hanya sebagai candaan saja tentu saja bagi para fans tim nasional Indonesia. Tapi bisa jadi ada benarnya, karena memang masyarakat pecinta sepak bola Indonesia sebagian besar sangat mendukung dengan adanya kehadiran Sintayong. Kita harus bisa akui itu, bahwa Sintayong sudah berbuat banyak terhadap tim nasional Indonesia. Faktor yang kedua Pak Erick, faktor pemain. Tim nasional Indonesia hari ini sudah bermain baik, iya. Tapi untuk bermain hebat belum Pak Erick. Mari kita wujudkan bareng-bareng Pak Erick. Good to great. Ya. Dari baik menjadi hebat. Apa solusinya? Solusinya adalah penambahan pemain. Pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia dan berminat tampil bersama tim nasional Indonesia harus segera disaring. Sekali lagi saya katakan berkali-kali di dalam video saya sebelumnya bahwa kalau melakukan naturalisasi, pilihlah pemain yang up to 50 miliar. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan kualitas dan dampak yang signifikan terhadap tubuh tim nasional Indonesia. Kalau yang dinaturalisasi hanya sekedar 5 miliar, 10 miliar, di Indonesia juga udah banyak Pak Erick. Ya, Pak Erick juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Merah putih, yes, kita dukung. Siapapun yang dinaturalisasi harus berjiwa merah putih. Nasionalisme itu harus muncul luar dan dalam. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah nasionalisme saja tidak cukup. Kualitas pemain itu menjadi faktor utama. Dan salah satu indikator yang tidak bisa dibohongi adalah market value. Pak Erick Thohir sekali lagi kalau pilih pemain usahakan di atas 50 miliar rupiah. Ada 4-7 pemain yang didatangkan ya. Kan saya boleh berimajinasi ya. Ada nama-nama besar yang sudah berseliweran sana sini dan banyak memberikan kode. Sintayong juga sudah memilih-milih ya mana saja yang akan dinaturalisasi. Tapi yang kita harapkan adalah tim nasional Indonesia tidak hanya bisa bermain baik, tapi tim nasional Indonesia harus bisa menjelma menjadi kekuatan yang hebat. Indikatornya apa? Targetnya apa? Targetnya adalah lolos Piala Dunia 2026.
Itulah tim nasional Indonesia hebat. Selamat bekerja Pak Erik, Sintayong, dan semua jajarannya. Semoga saja harapan publik pecinta tim nasional Indonesia akan bisa terwujud melihat tim nasional Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.